Wanita Menggoda Namora. Selamat mendengarkan. Seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun tampak melotot memandangi layar ponselnya. Entah apa yang dipikirannya saat ini, namun sangat jelas bahwa dia kemarahan, kekecewaan, serta rasa terkejut dari para pajak pengis itu. "Panggil Tuan Paul kemari," bentak pemuda itu dengan lantang sambil membuang ponsel di tangannya itu ke arah kursi. Tak lama berselang, tampak seorang lelaki botak seperti sedang dosen memasuki ruangan itu bersama seorang pengawal yang tadi disuruh oleh pemuda itu memanggil Tuan Paul. "Anda memanggil saya, Tuan Muda Honor?" tanya lelaki 60-an itu. "Kau sudah membaca berita pagi ini, Paul?" tanya pemuda itu tanpa sedikit pun berlaku sopan kepada lelaki yang pantasnya adalah sebaya dengan ayahnya itu. "Tidak, Tuan Muda. Ada berita apa pagi ini?" tanya Tuan Paul. "Kita terkecoh lagi, gagal lagi, lalu kalah lagi. Kita terlalu asyik membahas perencanaan tanpa dibarengi dengan pergerakan. Kau lihat bahwa kita sudah ditikung oleh Future of Company," bentak pemuda itu. "Maksud Anda, Tuan Muda?" tanya Tuan Paul sambil mengerutkan keningnya. "Garden Company telah mengikat kesepakatan kerjasama dengan perusahaan Future of Company. Kau baca sendiri berita itu. Sialan!" maki pemuda itu lalu menghempaskan tubuhnya di kursi. Mendengar perkataan dari anak majikannya itu, Tuan Paul pun langsung mengeluarkan ponselnya lalu mencari berita tentang perusahaan Garden Company. Benar saja, kini di halaman utama di platform media yang mengeluarkan pemberitaan terpercaya mengeluarkan berita kali ini tentang kesepakatan kerjasama senilai USD 350 juta dalam proyek pembangunan restoran, lapangan golf, renovasi garden villa, dan lain sebagainya. Hal ini sungguh membuat Tuan Paul jadi terkejut. "Sudah kau baca?" tanya Honor Miller. Ini. Itulah kelemahanmu. Sekarang bagaimana kita bisa memasuki Garden Hills jika sudah begini caranya?" bentak Honor Miller kepada Tuan Paul. "Tuan Muda, masih belum terlambat. Mereka hanya mendirikan restoran dan lapangan golf. Kita masih bisa mengusahakan agar proyek kita bisa berdiri di sana. Aku sendiri akan melobi pemerintah setempat untuk meluluskan proposal kita dalam berinvestasi di sana. Anda tenang saja," kata Tuan Paul membujuk anak majikannya itu agar tidak terlalu pusing memikirkan kerjasama antara Future of Company dengan Garden Company ini. "Rencana apa lagi yang kau miliki? Dari dulu hanya rencana, dan rencana saja. Aku ingin praktek langsung, bukan teori." "Siap, Tuan Muda. Pergi, selesaikan apa yang kau rencanakan. Aku tidak ingin gagal lagi." "Baik, Tuan Muda," kata Tuan Paul lalu segera akan keluar dari ruangan itu. Namun, sebelum dia keluar meninggalkan ruangan itu, kembali Honor Miller memanggilnya. "Paul, bagaimana dengan orang-orang yang kau kirim ke kota Kemuning? Apakah sudah ada kabar?" "Belum, Tuan Muda. Mereka masih melakukan penjajakan dan mengumpulkan semua informasi. Jika semuanya sudah terkumpul, barulah mereka bisa mengambil tindakan." "Ya sudah, pergi sana, selesaikan urusanmu." "Baik, Tuan Muda," kata Paul lalu segera berlalu meninggalkan ruangan itu dengan wajah merah padam. "Selama aku mengikuti Jerry William, belum pernah aku diperlakukan seperti hamba begini. Baru kali ini, aku diperlakukan sebagai seorang budak berlian," kata Tuan Paul dalam hati sambil mengepalkan tinjunya kuat-kuat. Pada siang itu, beberapa pemuda dan pemudi tampak sedang duduk di pinggir pantai melewati ombak yang saling berkejaran, seperti berlomba-lomba untuk memukul pasir di pinggiran pantai. Di sana, tampak Joe William, Tiara, Senita, Namora, Hendro, Udin, Lia, dan Putri juga Lestari yang baru saja tiba tadi pagi. Kesembilan pemuda-mudi itu tampak sedang asyik bersama-sama memandangi ombak. "Ketua, apa kau menginginkan sesuatu? Saya akan ambilkan untuk Anda," tanya Namora. Anak muda ini sulit sekali untuk tersenyum, namun suaranya pun terkesan sangat dingin dan kaku. "Aku tidak. Coba kau tanyakan kepada Senita," kata Joe. Dia sengaja menyuruh Namora mendekati gadis itu agar mereka bisa akrab. "Saya takut, Ketua," kata Namora. "Takut?" tanya Joe sambil menatap lucu ke arah pemuda itu.
Saya tidak pernah dekat dengan wanita. Oh, kau takut dengan wanita? Buang saja telurmu. Ajo jadikan umpan hiu. Kata Jo membuat wajah Namora menjadi merah padam. Namora, aku ingin kelapa muda. Apakah boleh? Kata Senita memulai. Hal ini dia lakukan karena tertarik dengan pemuda ini yang terkesan dingin dan pemalu. Ayo Namora, apa kau mendengar permintaan Senita? Tanya Joe William kepada Namora yang masih tertunduk. Baik ketua, saya akan mencarikan kelapa muda untuk Senita. Kata Namora lalu bergegas pergi. Tak lama kemudian dari arah belakang rumah Tiara, tampak Namora menenteng beberapa butir buah kelapa. Kini tampak baju kemejanya yang putih berubah menjadi warna hijau, pertanda bahwa dia baru saja selesai memanjat pohon kelapa itu. Selesai mengupas buah kelapa itu, kini dengan tangan gemetaran dan wajah merah padam, Namora akhirnya menghampiri Senita. Ini kelapa muda yang Anda inginkan, Nona, kata Namora. Mulutnya berbicara seperti itu, namun matanya hanya memandang pasir di ujung sandalnya. Terima kasih, Namora, kata Senita. Karena mengetahui bahwa pemuda ini tampak sangat pemalu, Senita langsung mengambil kelapa itu sekaligus memegang tangan Namora yang masih juga memegang kelapa tadi, membuat tubuh Namora mendadak panas dingin. Kena kau Namora, pikir Senita dalam hati. Dia memang sengaja ingin menggoda pemuda itu, atau sengaja ingin menilai sebatas mana keluguan Namora ini. Hal ini karena dia merasa heran bagaimana di zaman modern seperti sekarang ini masih ada seorang pemuda yang berdiri gitu lucu dan sangat ketakutan ketika berhadapan dengan seorang wanita. Dan Namora ini terbukti salah ingat kekuatan sekali. Namora, hei, kau kenapa? Tanya Jo melihat lutut Namora tidak berhenti bergetar. Aku tidak apa-apa ketua. Aku pergi dulu menemui ayahku, kata Namora bergegas meninggalkan mereka. Kau apakan dia, Senita? Tanya Jo setelah Namora berlalu. Bukan aku lagi, tapi dia yang terlalu ketakutan, jawab Senita. Kak Jo, aku menilai bahwa Namora ini tipe lelaki yang sudah langka di dunia ini. Aku tertarik kepadanya. Oh ya, bukankah tadi kamu mengatakan bahwa kita ini sudah dijodohkan? Tanya Jo berpura-pura kaget untuk mengetahui tanggapan dari gadis yang terlihat sangat ceril ini. Perjodohan? Kita ini hidup di zaman apa, Kak? Sudah tidak zaman lagi perjodohan. Lagi pula, kau kan sudah punya Tiara, jawab Senita, membuat Tiara hanya tersenyum sumbing mendengar dialog antara Jo dan Senita. Apa kau bisa ingin punya 3 atau 4 pendamping? Tiara, Lestari, kau dan aku akan mencari seorang lagi, kata Jo. Sialan, itu yang membuat nilai plus dari seorang Namora jika dibandingkan denganmu, kata Senita sambil melemparkan kulit kelapa ke arah Jo. Sementara itu Tiara dan Lestari hanya mendelikkan mata mereka melihat ke arah Jo yang sama sekali tidak terlalu ambil pusing dengan apa yang baru saja ia ucapkan. Kau, dia dan Putri, jika aku menjadi pendamping yang keempat, apakah kalian akan bersaing untuk mendapatkanku? Tanya Jo sambil tertawa. Fred, aku lebih memilih menjadi perawan tua, jawab Lia, membuat Jo kembali tertawa terpingkal-pingkal. Kak Jo, tidak terasa kami sudah 2 hari di sini. Sore nanti, aku dengar bahwa Paman akan kembali ke Star Hills. Apakah kau akan ikut pulang? Tanya Senita kepada Jo William. Tidak. Aku butuh waktu untuk menetapkan hatiku untuk meninggalkan Kuala Nipah ini. Tunggu sedikit tenang, baru aku akan pulang. Kalian bisa pulang duluan. Aku akan pulang ke Star Hills secara diam-diam supaya tidak menarik perhatian, jawab Jo. Apakah kau bisa mengajak Namora untuk ikut? Tanya Senita. Dia belum lulus. Kelak, aku akan mengajaknya untuk kuliah di Star Hills atau Garden Hills. Kau sabar saja setahun lagi. Kalau begitu, kami juga mau ke sana, Jo. Apakah boleh? Tanya Udin. Boleh, kenapa tidak? Jawab Jo dengan mantap. Oke,
Kau tunggu saja, kemungkinan kami akan sampai di sana tidak lama lagi, jawab putra dari jabat ini. Halo para